kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Sejumlah alat peraga kampanye di Manokwari, Merauke, dan Mimika dicopot Bawaslu. Polisi dan petugas KPU harus berjuang melewati jalan rusak membawa logistik pemilu ke beberapa distrik perbatasan Indonesia, Papua New Guinea. 2 penumpang kapal yang tenggelam masih dicari tim SAR Mimika. Kepolisian Resor Kota Jayapura menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan tempat pemungutan suara di lapangan Entrop, Kota Jayapura. Polresta Jayapura akan mengerahkan sekitar 460 personel yang akan disebar di 940 TPS di 39 kelurahan dan 5 distrik. Di mana apel pergeseran pasukan ini yang akan anggota kita melakukan pengamanan di 900 TPS di 5 distrik yang ada di Kota Jayapura. Jadi personil ada 460 personil yang dilibatkan di TPS. Ya, jadi walaupun TPS-nya jumlah 40, ini kita ada pembagian komposisi. Ada komposisi TPS yang sangat rawan, TPS yang rawan, dan TPS yang aman. Nah, masing-masing komposisi ini berbeda-beda. Ya, jadi sehingga personil yang dilibatkan itu 960 personil. Nah, hari ini kita laksanakan apel. Kami komunikasi dengan KPU selaku penyelenggara. Polres Kepulauan Yapen juga menggelar apel pasukan pengamanan pemilu. 208 polisi akan mengamankan 307 tempat pemungutan suara. Pihak Polres sendiri melibatkan 208 personil untuk mengcover 370 TPS. Kami dengan menggunakan formasi 21 atau 31. Jadi mengingat keterbatasan jumlah personil, meskipun sudah didukung dengan rekan-rekan dari TNI, kami tetap menyikapi dengan melibatkan 1 personil untuk mengcover 3 TPS, melihat kerawanan dan juga jumlah pemilih di tiap-tiap TPS. Untuk saat ini anggota sudah siap melaksanakan pergeseran menunggu informasi lanjut atau petunjuk lebih lanjut dari pihak KPU. Kemungkinan besar 2-3 hari ke depan kita akan melakukan pergeseran baik logistik dan juga perangkat pendukung penyelenggara pemilu. Jadi kami prinsipnya akan mengawal logistik pemilu sampai ke TPS atau ke pihak KPPS, bukan hanya sampai di distrik-distrik atau di PPD. Dari 16 distrik yang ada, memang ada beberapa, mengingat Kabupaten Kepulauan Yapen tidak semua dapat dijangkau oleh darat, kita juga akan menggunakan jalur air. Kami juga sudah menyiapkan sarana dan prasarana, tentu didukung oleh pihak Pemda juga, men-standby-kan beberapa kendaraan air untuk mendukung pergeseran logistik pemilu tadi. Jadi besar harapan kami, pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini, baik presiden maupun legislatif, dapat terlaksana dengan baik dan tertib, tepat waktu, serta sukses dan damai. Karena keterbatasan personel, polisi akan dibantu tentara sehingga proses pencoblosan dan penghitungan suara berjalan aman. Selain melakukan pengecekan dan perlengkapan personel, dilanjutkan dengan pembagian vitamin kepada para personel pengamanan TPS. Arthur dan Eman melaporkan dari Jayapura dan Yapen. Pemilu 2024 semakin dekat. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengajak masyarakat setempat yang sudah masuk daftar pemilih tetap atau DPT menggunakan hak pilihnya. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab agar dapat berpartisipasi untuk berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara atau TPS dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif dan tidak golongan putih atau golput. Juga, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura yang punya hak pilih yang masuk dalam DPT
mari datang ke TPS masing-masing untuk menyalurkan aspirasinya di tanggal 14 ya, yang akan datang. Kemudian yang berikut juga, untuk itu saya minta jangan golput, tidak boleh golput, tapi jadilah warga negara yang bertanggung jawab untuk berpartisipasi untuk mensukseskan pesta demokrasi, keberlanjutan pembangunan kepemimpinan nasional daerah melalui proses pemilu ini. Kemudian yang berikut di Kota Jayapura tentu juga tidak ada sistem noken. Kota Jayapura tidak ada. Lalu yang berikut, saya juga mengingatkan kepada warga masyarakat yang mendapatkan atau TPT ataupun juga masuk atau mendapatkan hak untuk memilih adalah yang ber-KTP Kota Jayapura. Walaupun Anda tinggal di Kota Jayapura tapi tidak memiliki KTP Kota Jayapura, maka tidak punya hak untuk memilih di Kota Jayapura. Karena sejak tahun 2021, 2022 kita sudah mulai dengan perekaman KTP, himbau mobile kemana-mana supaya warga masyarakat yang betul ingin tetap di sini, itu harus punya KTP kota. Nah, sehingga pada pemilu ini bisa memilih. Kota Jayapura akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024, dihimbau untuk saat memasuki bilik suara untuk ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya agar tidak membawa handphone dan juga tidak mengabadikan atau mengambil gambar atau video hasil yang di pencoblosannya. Karena kalau sampai terjadi seperti itu, maka di TPS tersebut akan dilakukan pemungutan suara ulang. Itu di PKPU 25 tahun 2023. Harapan kepada masyarakat agar pemilu ini berjalan? Harapan kami kepada masyarakat, gunakan hak pilih yang sudah terdaftar dalam DPT, datanglah gunakan hak pilih Anda di tahun pemilu 2024 tanggal 14 Februari, karena hak Anda itu menentukan pembangunan bangsa Indonesia, dan untuk kita bersama-sama warga Kota Jayapura menjaga keamanan dan ketertiban kota sampai menjelang hari pemungutan suara. Dari jam berapa sampai jam berapa? Pemungutan suara akan berlangsung dari jam 7 sampai dengan jam 1 siang. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, saat pencoblosan pada tanggal 14 Februari nanti, Pemkab Merauke menyiapkan seluruh puskesmas. Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, memerintahkan kepada Dinas Kesehatan agar petugas medis di puskesmas bekerja 24 jam pada hari pencoblosan, mengantisipasi banyak anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang kelelahan. Saya lihat Merauke, kita pada dasarnya siap. Puskesmas kita hampir ada di seluruh distrik. Yang berikut di semua kampung kita ada pusko. Nah, aparatur kita standby sekarang dengan menjalani event nasional ini, event pemungutan suara untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif. Dan pada prinsipnya kami siap ketika ada yang memang butuh perawatan kesehatan. Ini pasti akan segera dilayani. Artinya petugas standby 24 jam pada saat? Sangat standby. Karena kita di beberapa klaster sudah ada pusat rujukan. Gitu. Kayak Kimam sudah menjadi pusat rujukan untuk kawasan Kimam seluruhnya. UAN sendiri juga sudah bisa menjadi pusat rujukan. Gitu. Muting sudah menjadi pusat rujukan. Nantinya sudah jadi puskesmas plus. Dan itu siap untuk melayani ketika ada insiden kesehatan yang betul-betul perlu penanganan cepat. Stay untuk puskesmas Pak ya? Kami akan tetap stay melayani masyarakat di kampung-kampung ini. Pada pemilu tahun 2019, banyak anggota KPPS yang jatuh sakit saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga dini hari. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke.